Oke, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu untuk sharing firman Tuhan sebentar. Boleh jadi berkat bagi kita semua di usia muda. Eh, Tetap saya menyarankan untuk tidak ketinggalan baca firman Tuhan setiap hari. Baik yang saya sharingkan atau mungkin kalian juga ada sumber yang lain ya, tidak apa-apa. Asalkan jangan satu hari terlewatkan baca firman Tuhan. Semakin banyak yang dibaca, renungan yang dibaca tentu menjadi pertimbangan yang baik bagi kehidupan kita. Eva masih baca firman Tuhan setiap hari? Terkadang enggak sih, Pak. Oh, jangan dilewati. Niko juga jangan sama sih ya. Ya, jangan sampai terlewatkan supaya kehidupan kita ini jangan apa ya. Kalau tulang itu jangan sampai keropos karena roh, rohaninya nggak terisi dengan rutin. Oke, ya kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di minggu ini Tuhan, minggu pertama bulan Oktober, Tuhan pertemukan kami kembali untuk belajar firman-Mu dan kiranya pembelajaran firman Tuhan dengan cara yang sederhana dalam waktu yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kami, menambah wawasan kami, dan membuat kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan hari demi hari. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami serahkan jalannya pembelajaran firman Tuhan dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Niko dan Alfa, saya mau membuka sharingnya dengan nggak keluar di sini. Nah, terus apa lagi? Ya, oke, saya coba tampilkan karena tadi belum saya siapkan ternyata. Nah, ini ada satu kata yang juga sekarang sudah mulai banyak muncul di media sosial. Kita sudah belajar mengenai prank, mengenai flexing. Nah, ada lagi juga ternyata healing. Ini kata-kata ini juga belakangan muncul. Media sosial mulai berkembang banyak, terutama ketika masa-masa pandemi. Nah, kalau kalian mendengar atau membaca kata healing ini, apa yang ada di dalam pemikiran kalian? Kalau menurut Niko, apa yang kamu ketahui tentang healing? Kayak menyegarkan pikiran, Pak. Kata kira ya, boleh. Nelva, ada pendapat lain? Apa healing itu? Healing itu semacam kayak refreshing kali ya, Pak. Ya, boleh. Niko menyegarkan pikiran, atau kalau Nelva mengatakan sebagai refreshing, boleh. Ya, istilah ini baru muncul sekarang, artinya itu sebenarnya istilah yang sudah lama, tapi ternyata maknanya berbeda sekarang. Kalau dulu ketika di masa-masa saya beberapa tahun yang lalu, healing itu ya kesembuhan, dari kata heal, sembuh. Tapi sekarang orang kalau mau jalan-jalan ngomongnya healing. Saya mau healing-healing di jalan-jalan. Udah healing itu kan sembuhan. Ini di sini saya berikan pengantar. Healing memiliki pengertian yaitu proses penyembuhan. Jadi dari kata heal itu kan sembuh. Orang sakit itu uh, ill. Kemudian kalau sembuh, heal. Kesembuhan atau penyembuhan, healing. Proses penyembuhan atau membuat seseorang menjadi pulih kembali. Penyembuhannya dari apa? Nah, karena healing ini sifatnya adalah yang sakit yang ada di dalam, jadi penyembuhan dari luka batin masa lalu, pulih dari rasa lelah, dan upaya menghilangkan rasa jenuh, dan sebagainya. Jadi orang misalkan sedang mengalami konflik, perlu healing supaya seger lagi. Pulih dari rasa lelah, capek terus aktivitas. Terus sekarang ini ada istilah healing, nah, supaya kuat lagi. Dan menghilangkan rasa jenuh. Jenuh rutinitas dari rumah ke sekolah, pulang, dan sebagainya. Dan ada satu hari libur, nah, bisa healing, jalan-jalan. Orang bisa melakukan banyak hal untuk healing dengan cara istirahat dan menenangkan diri dari masalah-masalah.
Sekarang kita lihat dalam pembelajaran firman Tuhan. Yang pertama, healing dimaksudkan untuk menyembuhkan batin. Minta tolong Nelva, 3 Yohanes 1 ayat 2. Nah, ini kitab yang agak bawah. 3 Yohanes 1 ayat 2. Sebentar, Pak. 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, firman Tuhan mengatakan supaya jiwamu baik-baik saja. Arti kata jiwa yang baik itu apa? Jiwanya sehat, jiwanya kuat, jiwanya semangat. Orang kalau jiwanya tidak sehat, dia mudah sakit, mudah stres, mudah emosi. Orang kalau jiwanya tidak kuat, mudah rapuh, putus asa. Dan orang kalau tidak punya semangat, ya tentu dia akan banyak berpikiran sempit. Belakangan ini ada kasus fenomena di Surabaya beberapa kali terjadi, tapi ternyata ya juga bukannya di Surabaya. Anak-anak muda usia yang tidak jauh dengan usia kalian sudah kuliah tapi ya masih awal-awal untuk 20, 21. Mereka ketika menghadapi masalah, apa yang mereka lakukan? Menjatuhkan diri dari kampusnya, dari lantai yang paling tinggi, lantai 12, ada yang di lantai 22. Dan menjatuhkan diri, ya tentu mati saat itu juga. Dan kalau diselidiki, ujung-ujungnya ya paling hanya masalah putus cinta dan sebagainya. Yang bukan masalah yang sebenarnya kalau orang lihat itu nggak terlalu berat. Tapi sekarang banyak anak muda yang kehilangan semangat. Kita hidup dalam dunia yang begitu banyak tantangan, banyak kesulitan, dan banyak masalah. Orang pun jadi mudah untuk jenuh, mudah untuk stres, dan mudah terkuras emosinya. Karena itu banyak orang yang ingin jiwanya segar kembali. Biasanya karena rutinitas kerja, rutinitas sekolah, berangkat siang, pulang sore, capek di rumah tidur, dan sebagainya. Rutinitas seperti itu menyebabkan jenuh. Atau juga ada konflik yang timbul sehari-hari, buat orang jadi lelah secara jiwa. Nah, di sini saya tuliskan sejak masa pandemi yang menuntut orang banyak aktivitas di rumah, muncul istilah healing. Dulu nggak ada istilah healing. Tapi karena pandemi itu orang banyak di rumah terus bosan, jenuh. Ini muncul istilah healing. Kenapa? Ingin menyembuhkan kondisi jiwanya yang tertekan. Kan kalau pandemi di rumah terus orang tertekan. Mau keluar takut salah. Tapi di rumah ya jenuh. Mau keluar apa di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Orang pun juga nggak bisa kerja. Tapi keluar ya kerjaan belum tentu ada. Seseorang yang dihadapkan pada situasi di rumah terus-menerus tidak bisa kemana-mana tentu jadi jenuh. Kalau diingat pandemi itu kan 2020 sampai 21, 22 sudah mulai membaik. Terus tambah sekarang sudah mulai bebas. Selama masa pandemi, kalau Niko, apa aktivitas yang kamu lakukan saat itu? Paling pas pandemi banyak rutin-rutin ngerjain tugas sekolah, Pak. Kerjaan tugas sekolah. Ya, karena kan sekolahnya dari rumah juga ya. Iya, Pak. Terus lebih sering juga beresin rumah, nyuci Oh, piring gitu pagi-pagi. wah, luar biasa. Ya, karena kan lebih banyak aktivitas dari rumah. Kalau Nelva, apa yang dikerjakan ketika masa pandemi saat itu? Eh, Waktu masa pandemi dulu sih sama sih hampir sama Pak kayak ngerjain tugas-tugas sekolah dari online, terus Hmm. bersih-bersih rumah, terus ya paling kebanyakan tidur juga sih Pak, Nah, sampai ada istilah mager ya, malas gerak, mager. rebahan terus. Itu kalau masa pandemi. Tapi sebenarnya kalau bagi anak-anak sekolah pandemi juga nggak enak. Nah, itu kalian tadi bilang mengerjakan tugas biasanya. Kalau pandemi tugasnya tentu lebih banyak daripada waktu masuk sekolah. Iya, benar nggak, Nerva? Iya betul. Nah, itu. Jadi jengkel juga di rumah pandemi, tapi ternyata tugasnya lebih banyak. Padahal kalau sekolah tugasnya nggak terlalu banyak kalau datang langsung. Oke, jadi ini yang pertama healing itu dimaksudkan untuk menyembuhkan batin. Kalau orang healing
Orang pergi kemana, orang melakukan sesuatu itu sebenarnya untuk menyembuhkan batinnya. Batinnya kenapa? Yang stres menghadapi segala masalah yang ada. Bisa juga jenuh, ya, yang kerja ya pagi berangkat, pulang sore terus capek. Atau yang sekolah seperti kalian juga gitu. Aktivitasnya ya seperti itu setiap hari. Jenuh juga. Akhirnya tercetuslah istilah healing. Kemudian yang kedua, healing itu artinya sekarang ini artinya yaitu pergi menghibur diri. Healing atau pergi menghibur diri. Niko, Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Loh, hilang Nikonya kemana? Nikonya hilang, ngelek berarti. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Coba Deva baca aja sambil nunggu Niko muncul lagi. Bentar, sebentar Pak. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Iya. Halo Niko, bisa gabung lagi? Bisa, Pak. Kenapa tadi? Menghilang. Error tadi apa ya, Pak? Oh, akunya ya. Ya, oke tadi sudah dibantu baca sama Nova. Jadi di Lukas 5, 15 sampai 16 ada banyak orang datang pada Tuhan Yesus, minta disembuhkan, minta ditolong, minta dibereskan permasalahannya. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak selalu menuruti apa yang mereka minta. Banyak pelayanan dikerjakan, banyak hal yang harus diselesaikan. Tuhan Yesus pun akhirnya sampai memerlukan waktu dan tempat untuk menyendiri. Dia memisahkan diri. Sudah, saya menyendiri dulu. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, dia perlu waktu untuk berdoa supaya situasinya dia juga lebih fresh, lebih segar lagi, lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Meskipun dia adalah Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga adalah seorang pribadi manusia yang tentu kalau dihadapkan pada situasi rutinitas yang sama, walaupun itu hal rohani, ya tentu jenuh juga. Jadi dia perlu menyendiri, menenangkan diri. Dia perlu waktu untuk berdoa. Kalau Tuhan Yesus berdoa itu seperti ngecas. Nah, ngecas itu apa ya? Menambah kekuatan, menambah daya. Kalau kita bergerak terus-menerus, aktivitas terus-menerus, ya tentu kita lelah. Kita perlu waktu untuk menambah daya kita, apapun yang bisa kita kerjakan. Nah, ada banyak cara untuk orang menenangkan diri atau menghibur diri. Kalau Tuhan Yesus tadi, dia pergi ke tempat yang sunyi. Tapi bisa jadi ada orang yang memang suka menyendiri di kamar. Ada yang menenangkan diri dengan cara mendengarkan musik. Ada juga membaca, menghibur diri dengan cara memasak. Ada orang-orang yang ketika memasak itu terlampiaskan semua yang ada beban di pikiran. Ada juga yang melakukan hobi-hobi tertentu, olahraga mungkin dan sebagainya. Karena tidak sempat olahraga ketika ketemu waktu yang pas dia melakukan hobinya dengan ya. Tapi sekarang ini orang mengartikan healing itu sebagai refreshing seperti disampaikan Nelva tadi. Jalan-jalan atau traveling ya, bukan refreshing saya keliru. Mengartikan healing sebagai refreshing, jalan-jalan atau traveling. Jadi sekarang kalau misalkan eh, traveling misalkan apa ke tempat wisata, ke mall atau ke tempat umum yang menyenangkan di taman itu disebut healing. Jadi orang kalau pergi lebih suka menyebut sebagai healing. Contohnya di situ saya tuliskan kalau seorang pergi ke Bali, dia tidak akan berkata, aku mau traveling ke Bali
atau aku mau refreshing, tapi sering berkata apa? Aku mau healing kembali, aku mau healing. Nah, padahal kan sebenarnya ya kata yang pas ya traveling atau refreshing, tapi sekarang digunakan kata healing. Setiap kita wajar untuk melakukan healing atau menghibur diri dengan cara apapun yang positif. Bisa juga dengan cara pergi kemanapun yang kita suka. Tentu selama ada waktu yang pas, yang tidak disibukkan dengan rutinitas, dan tentu juga keuangannya ada. Ya kalau orang nggak ada uang ya nggak bisa kemana-mana. Setelah healing, seseorang akan menemukan kesegaran dalam jiwa dan pikiran. Semangat yang hilang jadi tumbuh lagi. Fisik yang lemah jadi kuat lagi. Misalkan Senin sampai Jumat, kalian jenuh dengan sekolah, kemudian hari Sabtu jalan-jalan, mungkin ke mall atau ke taman, atau sekedar beli sesuatu. Ketika pulang jadi fresh lagi. Jadi yang kedua, healing itu pergi menghibur diri. Jadi pertama, poin pertama, healing itu apa? Dimaksudkan untuk menyembuhkan batin, supaya yang suntuk, yang sumpek, yang stuck gitu boleh terselesaikan. Terus healing itu pergi menghibur diri. Sekarang ini disebut healing itu menghibur diri. Bisa ke tempat yang sunyi, bisa melakukan hobi atau pergi ke tempat-tempat yang umum yang menyenangkan. Tapi poin ketiga yang kita tidak boleh lupa, yang penting adalah healing sesungguhnya ketika kita bertemu dengan Tuhan. Niko, minta tolong baca Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Iya, bagaimanapun cara kita healing dan kemanapun tujuan kita, semuanya sifatnya sementara. Artinya apa? Kita bisa mengalami, kita masih bisa setelah healing itu masih bisa mengalami stres, masih bisa mengalami jenuh, masih bisa mengalami situasi yang tidak menyenangkan lagi. Misalkan setelah sekolah rutin satu sampai Senin sampai Jumat jenuh, kemudian hari Sabtunya jalan, memang segar kembali pikirannya. Tapi kan menghadapi rutinitas lagi, bisa jenuh lagi, bisa bosan lagi, bisa stres lagi. Kita pun juga tidak selalu harus healing dengan cara pergi ke tempat-tempat tertentu. Kenapa? Karena seringkali membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, sekarang mau ke mall aja kan juga perlu uang. Berapa yang harus kita bawa? Satu-satunya healing yang paling praktis dan tidak merugikan yaitu apa? Kita datang pada Tuhan. Saat jiwa kita mengalami tertekan dan gelisah, seperti yang dibaca tadi, saatnya untuk datang pada Tuhan. Menyendiri dengan Tuhan. Kita cari penghiburan melalui pujian dan penyembahan. Ketika situasi di pikiran kita sedang sumpek, ketika menaikkan pujian untuk Tuhan, ada penghiburan yang kita alami. Kemudian apa? Kita mengalami kekuatan melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan, oh ternyata pas dengan yang saya alami. Kita sedang mengalami healing yang sesungguhnya tanpa keluar uang. Kita juga mencari pembelaan Tuhan melalui doa. Misalkan kita ada situasi yang tidak menyenangkan, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Di masa-masa saya ini rasanya kok tidak enak. Saya dengan teman saya namanya ini. Tolong Tuhan supaya saya bisa menyelesaikan atau situasi apapun yang kita ada. Bahkan kita bisa memperoleh ketenangan melalui ucapan syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu adalah healing yang sesungguhnya. Setelah itu ya kita akan mengalami kekuatan yang baru. Ya, besoknya ketika ada masalah lagi, ya datang pada Tuhan lagi. Semua pasti bisa terselesaikan dengan healing dengan melakukan kesenangan memang tidak dilarang. Healing dengan pergi ke tempat-tempat yang menghibur hati pun juga boleh. Tapi lebih indah lagi ketika kita datang pada Tuhan dan menyerahkan segala pergumulan atau kejenuhan yang kita ada. Datang pada Tuhan, kekuatan yang baru dan Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti menghibur setiap kita. Saya tuliskan di bagian paling akhir, jadilah seorang anak muda yang selalu merindukan Tuhan. Seorang anak muda yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Oke, sharing kita sampai ini, sampai poin ini. Sharingnya adalah ketika kalian pernah menghadapi situasi yang mungkin jenuh, bosan, atau rasanya itu
suntuk di pikiran. Kalian pernah healing dengan melakukan apa atau pernah pergi kemana? Nelva pernah healing ke mana atau apa yang kamu lakukan? Yang kamu anggap ini healing saya. Kalau saya sih, kalau misalkan lagi suntuk, lagi bosen gitu, ya paling keluar sih Pak, kayak main aja sama teman-teman, ngumpul gitu. Di mana biasanya ngumpul? Di rumah teman atau di tempat mana apa? Di rumah teman biasanya. Kumpul di rumah teman itu sudah bisa bikin suasana yang baru. Iya Pak, karena kan ya bisa ketawa-ketawa gitu loh. Oh, Nggak harus di tempat-tempat yang ini. ya. Healing dengan cara yang sederhana. Ada berapa teman biasanya yang kalau ngumpul gitu? Kadang kalau lagi rame banget bisa sampai 10. Itu janjian memang. Iya, janjian. Nah, jadi bukan karena Nelva yang healing, yang pingin perlu sesuatu itu, ya itu tadi sumpah pikirannya, suntuk pikirannya, terus hubungi teman-teman, ayo kita ketemu gitu atau gimana? Biasanya sih kalau misalkan udah kayak, aduh ngerasa apa ya, udah bosan banget nih berapa hari di rumah mulu gitu kan. Hmm. Paling kayak besok main kali ya, gitu baru Oh, ngajak teman main gitu. ya. Berarti teman-temannya juga kebetulan perlu healing juga. Iya. Nah, biasa. Oke, terima kasih, Nelva. Niko, kalau kamu healing, apa yang kamu lakukan atau mungkin pergi ke tempat tertentu juga? Kalau saya paling tidur, Pak. Itu tidur. Buat iya, tidur. Nah, ini, Tidur kayak lama gitu dia. Terus habis itu matiin lampu. duh, oh mati lampu supaya lebih Biar tenang. enak, lebih tenang tidurnya. Sama kalau kalau lagi males tidur, main game aja Pak di rumah. Oh, kalau tidur main game. Ya. Ini healing yang lebih sederhana lagi, murah lagi. Kalau Neva, kalau keluar kan tentu juga perlu bawa uang. Nah ini kalau healingnya tidur, nah itu nggak perlu biaya biasa. Oke, ya itu yang bisa kita pelajari hari ini mengenai healing. Seseorang bisa mengalami kejenuhan, kemudian dia melakukan apapun yang bisa menghibur dirinya sendiri, hobi atau aktivitas apapun, atau pergi ke satu tempat. Tapi yang utama adalah jangan lupa tetap datang pada Tuhan untuk menyelesaikan setiap apa yang kita pergumulkan. Oke, kita tutup dalam doa. Yang lalu, yang doa Niko ya. Iya Pak. Oh, Neva, sekarang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertemuan komsel kami yang singkat ini pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, terima kasih juga untuk hamba-Mu Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati usaha pekerjaan yang Pak Oki lakukan agar berjalan dengan baik. Engkau berkati juga dalam setiap pelayanannya, Bapak, biar lewat pelayanannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami bisa jadi anak-anak yang lebih berprestasi lagi dan takut akan Kau ya Bapak. Kami serahkan seluruh kegiatan kami di hari ini, baik di hari-hari selanjutnya Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami lakukan, Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko dan Nelva. Sampai jumpa dan semoga Terima kasih kasih Pak.